Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, dari pria usia 42 tahun. Salam Pak Eras, namaku ini, ya, usia 42 tahun. Sudah 9 tahun menikah dan belum punya anak. Bapakku Flores and mamaku Ambon. Aku berasal dari keluarga yang hancur berantakan. Dulu aku adalah seorang Katolik KTP. 9 tahun lalu waktu mau menikah, aku diharuskan jadi mualaf karena calonku beragama itu beragama non-Kristen. Dan pada waktu itu aku iakan saja, mungkin karena minimnya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Beberapa tahun lalu aku mulai mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras di YouTube sebelum Bapak dikatain sesat oleh beberapa pendeta. Bahkan sampai sekarang ini aku selalu ikut terus pengajaran Bapak. Tiada hari tanpa belajar kebenaran firman Tuhan dari Bapak. Kini sedikit demi sedikit aku mulai mengerti dan aku malu terhadap diriku sendiri. Seringkali aku menangis, kini aku sadar bahwa 9 tahun lalu aku telah mengambil keputusan yang salah dalam hidupku. Sekarang aku mau berubah, aku ingin jadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Aku ingin bukan aku aja yang diselamatkan, tapi juga orang-orang terdekatku, terutama istriku. Tapi kelihatannya istriku nggak mau membuka hati untuk kebenaran yang Bapak ajarkan. Udah beberapa kali aku coba. Tapi aku makin mantap mau ikut Tuhan Yesus. Langkah apa yang harus aku ambil? Apa aku harus dibaptis ulang? Terus bagaimana dengan istriku yang mati-matian berpegang teguh pada keyakinannya? Apa di saat ini aku udah menjadi pengikut Kristus? Istriku bisa tetap menjadi istriku walau beda keyakinan. Namun apabila istriku tidak setuju dan memilih cerai, kemungkinan terburuk, apa aku harus merelakannya? Mohon penjelasan Pak Eras. Selamat datang, ya, selamat datang kembali, selamat pulang. Langkah yang harus Anda ambil yang pertama, ikuti terus khotbah YouTube saya. Usahakan Anda melakukannya. Tidak harus dibaptis ulang. Tapi nanti kalau Anda mau dibaptis ulang, baptis selam, lakukan itu. Tidak menjadi masalah. Kalau tidak pun juga jangan maksa diri. Berubahlah dalam kelakuan dan perbuatan dan lebih mencintai istri lebih dari waktu-waktu yang lalu. Tunjukkan kasih perhatian kepada istri lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Tunjukkan kasih yang setulus-tulusnya untuk istri Anda ini. Ya, lebih baik, lebih dibela. Juga kepada mertua dan keluarganya. Tunjukkan kasih yang lebih baik lagi. Jadi teladan untuk istri tanpa mengajak dia menjadi orang Kristen. Dengan kata-kata. Tapi dengan perbuatan sebenarnya Anda mengajak dia menjadi orang Kristen. Jangan mengkristenkan orang. Tidak perlu jadi orang Kristen tapi akhirnya jahat. Biar melihat perbuatanmu yang baik lalu mencontoh kelakuanmu yang baik. Bagaimana kalau Anda Kristen dia masih pada keyakinannya? Jangan paksa. Tetaplah hidup bersama dengan dia. Walau dia beda keyakinan. Bagaimana kalau istri minta cerai? Usahakan Anda mempertahankan perkawinan itu demi anak-anak. Ya, itu saja. Usahakan mempertahankan. Ini bukan berarti saya memutrakan Anda tidak boleh cerai. Sebab kalau Alkitab mengatakan, jika pasanganmu tidak seiman, jangan kamu mengusahakan perceraian. Tapi kalau dia memaksa, nah kamu tidak bisa menghindarinya. Tetapi kalau saya katakan kepada Anda, sesuai firman Tuhan ini tentunya ya, jangan mengusahakan perceraian dan pertahankan perkawinan demi anak-anak. Oke. Sekarang saya teruskan. Di 0811 519 dan seterusnya. Halo Pak Eras, semoga selalu sehat dan keluarga. Mohon penjelasan Alkitab Markus 4 ayat 12.
Markus 4 ayat 12. Markus 4, sebentar ya. Saya kalau menjawab ini kan tidak persiapan dulu, langsung spontan. Jawabnya, dari ayat 2:11 dulu saya jawab ya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap maksudnya, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini bicara Tuhan Yesus pada murid-muridnya, dan mereka itu orang-orang Yahudi yang memang sudah mengeraskan hati. Jadi, saudara-saudaraku, maksud ayat 12, sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini terkait dengan mutiara bukan untuk babi dan barang yang kudus bukan untuk anjing. Artinya, saudaraku, ini artinya, saudara. Tuhan percuma bicara kepada mereka. Seperti ketika ia ada di suasana penyalipan, ingat? Dia dialog sesaat dengan Pilatus, lalu dia berhenti. Dengan imam besar dia nggak mau ngomong, percuma. Untuk orang-orang yang memang sudah mengeraskan hati. Jadi Tuhan mengajarkan perumpamaan karena Tuhan harus mengajarkan sesuatu. Dan yang akan diberitahu, dijelaskan mengenai perumpamaan itu adalah murid-muridnya. Orang-orang yang terpilih, yang memiliki hati yang mau dibentuk, yang layak mendengar kebenaran. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau sekarang kita melihat kenyataan ada orang-orang yang sampai tua tidak mengerti firman, ya memang hatinya sudah membatu atau mengeras. Ya, ini kalau istilah hati itu, liver itu sudah serosis ya. Sudah percuma. Ya. 08 1995 546 dan seterusnya. Dari Bali. Salam Pak Eras, maaf Pak, 20 tahun lalu saya kurang suka lihat khotbah Bapak karena Bapak suka seperti marah-marah. Hehehe. Tapi satu tahun belakangan ini saya sangat suka lihat acara-acara Bapak karena Bapak sekarang sangat meneduhkan. Dengan dengar cara Bapak menjawab curhat-curhat dan pertanyaan, hati ini seperti dengar seorang ayah yang menjawab anaknya dengan penuh kasih. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu menjawab pertanyaan umat dan atas khotbah-khotbah yang banyak merubah cara pandang saya. Belum pernah saya temukan hamba Tuhan sebesar sekelas Bapak yang mau peduli dan rajin telaten menjawab pertanyaan umat seperti Bapak. Semoga Bapak beserta keluarga dan staf selalu sehat dan penuh berkat. Ini dari Ajeng, 41 tahun, Bali. Ajeng itu wanita ya. Ajeng, thank you. Ya, thank you. I love you in Christ. Ya. Be strong in Christ. Be faithful always. Amin. 0812450556 dan seterusnya. Salam, puji Tuhan. Kami suami istri banyak alami perubahan, dipulihkan Tuhan sejak mendengar dan belajar taat pada firman Tuhan lewat khotbah Bapak. Terlebih saat pandemi. Tiada hari tanpa suara kebenaran, puji syukur. Pengajaran Bapak tentang surga amat memberkati kami sekeluarga. Doa kami, Bapak semakin diberi Tuhan penyingkapan rahasia firman Tuhan untuk diberitakan, tidak sebagai suara kebenaran, untuk diberitakan sebagai suara kebenaran. Tetap semangat Pak, tidak usah terusik dengan yang lain. Oh gitu ya, terima kasih. Penyingkapan rahasia firman Tuhan untuk diberitakan sebagai suara kebenaran. Tetap semangat Pak, tidak usah terusik dengan yang lain. Toh akhirnya akan tersingkapkan mereka, haters ya. Apakah mereka buah yang baik atau buah yang busuk lagian kecut? Apakah tidak perlu ada komunitas pecinta suara kebenaran pengen gabung? Makasih Pak Eras. Dan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, salam merdeka. Kepada yang memberikan pertanyaan ini, ada komunitas suara kebenaran ya, yang dipimpin oleh Pak Insinyur Sugeng. Ini bukan Pak Sugeng wakil ketua dari Sekolah Tinggi STT Ekumene, tapi Pak Sugeng. Nanti akan mendapat
nomor WA atau nomor teleponnya. Saya tidak tahu apakah diizinkan saya memberi nomor teleponnya beliau secara umum luas begini. Tapi kalau tidak, nomor telepon ini ya akan mendapatkan nomor telepon dari kami ya. Oke. Untuk Pak Sugeng ya, tolong ya dijawab ya. Terima kasih. Ada forum pecinta suara kebenaran di mana pada hari-hari tertentu saya khusus Zoom dengan mereka. Satu persatu. Ya, saya kadang-kadang panggil mereka. Ya, ada pecinta suara kebenaran. Ini bagus nih kalau mau begitu ya. Namanya Pak Sugeng, Insinyur Sugeng. Saya belum berani memberikan nomor telepon kepada saudara-saudara sekalian, takut nanti malah ya merepotkan beliau. Tapi untuk nomor yang tadi, yang penanya akan saya beritahu. 085931221966. Ini ya, saya sudah sebut nomornya. Jadi kalau begitu, tunggu. Oke, kalau begitu ini saya hindari saja, nanti saya jawab langsung ya. Saya udah keterlanjuran menjawabnya ya. 089509509502 dan seterusnya. Salam Bapak, saya terpaksa menyampaikan keadaan perkawinan saya ini Bapak. Tolonglah saya Pak, selama 25 tahun pernikahan, suami saya selalu berhutang ratusan juta, bahkan miliaran, dan rumah sudah terjual untuk menutupi hutang-hutangnya. Dan sampai sekarang ini pun hutangnya masih banyak. Bahkan ke ibu dan saudara-saudara saya pun belum lunas. Saya malu Pak, uang pegangan saya untuk keperluan makan dan biaya untuk anak-anak pun sering dia pinjam, dikembalikan 2 hari kemudian. Tapi 3 hari kemudian dipinjam lagi, kalau tidak diberi pasti ngancam. Apakah benar suami begini Pak? Apa yang perlu saya lakukan Pak? Waduh, ini ibu ini, saya tidak perlu sebut kotanya juga ya. Tapi ibu ini pasti tahu nih. Aduh, ini suami main judi atau main apa ini bisa begini nih? Selama pernikahan kami tidak pernah menjadi jemaat gereja manapun, tapi kami sering ke gereja. Karena suami sering pindah-pindah kerjaan, jadinya kami tidak pernah terdaftar di gereja manapun, dan kami sering ibadah di gereja Betel. Di gereja itu kami selalu memberi perpuluhan, akan tapi saat kami mengalami musibah banjir, gereja tidak memberi bantuan apapun. Jadinya sejak tahun 2017 kami tidak bergereja lagi. Sampai suatu malam saya berdoa agar Tuhan menuntun saya siapa hambanya yang harus saya dengar. Melalui mimpi sosok Bapak yang lagi berkhotbah. Sejak itu saya cari tahu tentang Bapak melalui Facebook, YouTube. Di Facebook saya dapat nomor WA komunitas HOT. Sampai sekarang ini jalan 3 tahun saya menjadi anggota HOT, House of Truth. Ya, tadi Pak Sugeng itu pimpinan dari pecinta suara kebenaran ya. Yang juga aktif di House of Truth. Saya sadar Roh Kudus yang menuntun saya hingga saat ini saya komunikasi via SMS dengan Bapak. Haleluya. Apakah saya dapat diterima menjadi jemaat GSKI via HOT? Saya sekarang tinggal di Porsea dari di Porsea. Di Porsea tidak ada GSKI Pak, yang ada di Siantar. Saya sudah hubungi Pak Abdiel di Nambunan, tapi jarak ke Siantar itu jauh Pak, jadinya saya ikut ibadah via YouTube saja. Sudah benar cara begitu ya Pak. Saya daftarkan anak-anak saya jadi jemaat Bapak via HOT. Jadi sedih saya. Aduh. Terharu gitu. Sedih lihat begini. Dari tadi aduh. Orang kok banyak susah ya. Sebelum GSKI berdiri saya ikut juga menyerahkan KTP saya untuk ikut petisi Bapak. Aduh. Sebagai bahan pertimbangan Pak, mohon arahan. Terima kasih Pak. Oke. Ibu ini akan dihubungi ya. Akan dihubungi. Ibu jemaat Tuhan yang saya layani. Ibu terdaftar dalam jemaat GSKI. Kalau tidak ada yang mendaftar, GSKI Rehoboth Jakarta. Ya. Dan saya jadi bapak rohanimu dan mendampingimu. Ya. Mendampingimu. Nanti di surga kita ketemu ya Bu. Saya tidak tahu Ibu usia berapa. Usia 54 tahun. Ya lebih muda dari saya
7 tahun ya. Ini udah banyak masalah hidupnya. Usianya berapa ini? Oh iya. Oke, Ibu akan kami perhatikan. 08129409 dan seterusnya. Wanita juga usia 54 tahun. GSKI Harta Gading. Salam Pak. Anak saya laki-laki umur 25 tahun, dia lihat video di internet tentang orang indigo yang bertemu dengan roh gentayangan. Pasangan pria wanita bunuh diri karena hubungannya tidak disetujui orang tua. Dalam percakapan tersebut, pasangan bunuh diri itu memberi pesan bahwa jangan meniru perbuatan mereka. Maksudnya bunuh diri. Sehingga mau terperangkap, entah maksudnya apa dengan kata terperangkap, dan tidak bisa diterima di Hades sehingga jadi roh gentayangan. Pertanyaan saya, apakah pasangan bunuh diri tersebut bisa masuk dalam penghakiman akhir? Ada kemungkinan masuk surga LP3 nanti sebagai anggota masyarakat? Saya tidak tahu apakah yang disaksikan anak ibu itu betul-betul pasangan ini, karena iblis bisa bisa mengimitasi, bisa mencontoh persis. Ini malaikat-malaikat yang jatuh, maksud saya bukan iblis ya. Kalau iblis, setan itu Lucifer. Tetapi roh-roh jahat ini memang malaikat-malaikat yang jatuh bisa mencontoh. Apakah benar suami laki perempuan yang bunuh diri itu, atau mungkin benar-benar pasangan itu? Kalau benar-benar pasangan itu bisa saja, tapi ini pengertian yang sekunder, bukan primer, bukan pasti. Memang orang jahat, orang yang matinya dalam keadaan jahat, itu bisa menjadi milik kuasa gelap dan bukan tidak mungkin masih dibiarkan gentayangan. Tapi ini sekunder ya, tidak ada kepastian di sini. Nah, kalau laki perempuan yang bunuh diri ini di menit detik-detik terakhir sebelum mati dia bisa bertobat maksudnya, kita tidak tahu. Jadi tidak bisa memastikan dia masuk neraka atau surga. Tetapi biasanya kalau orang bunuh diri itu masuk neraka. Karena tidak mungkin orang jahat mendadak atau baik mendadak. Kenapa roh mereka tidak diterima di Hades saat ini sehingga kata mereka terperangkap jadi roh gentayangan? Ini tidak saya jawab karena pertanyaan ini sudah interpretatif. Kenapa roh mereka tidak diterima? Lah kita tidak tahu apakah betul-betul mereka itu tidak diterima di Hades. Atau memang karena milik kuasa gelap lalu mereka masih dibiarkan gentayangan. Ini pengertian sekunder ya saudara. Tapi kalau di ujung maut mereka misalnya punya pertobatan yang sungguh, artinya penyesalan, lalu bisa diterima di Hades, siapa yang mengerti? Jadi karena ini tidak ada kepastian, saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi memberi pertimbangan-pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Siap? Amin. Ya. 08 12 86 1110 dan seterusnya. Om, bagaimana cara hadapi desakan orang tua dan keluarga? Saya dianggap tidak mau bahagiakan orang tua. Sering dilecehkan oleh beberapa pihak juga. Orang tua di Rehoboth dan tahu tentang tujuan menikah dan alasan menikah wajib atau tidak dan lain sebagainya. Namun tidak bisa diterima. Kalau keluarga besar memang tidak tahu kebenaran. Saya baru 2-3 tahun belajar, masih butuh banyak pembenahan dan merasa belum waktunya fokus ke jodoh. Dengan pikiran penasaran saya yang belum match dengan Tuhan, takut salah pilih dan buat makin tidak bisa ditemukan Tuhan. Takut salah pilih dan buat makin tidak bisa ditemukan Tuhan. Gitu maksudnya. Tunggu diri sudah lebih benar dan menurut Tuhan sudah waktunya agar pasti mampu temukan yang sesuai arahan Tuhan. Apakah terlalu muluk? Tidak. Ini kayaknya wanita, ya. Atau pria. Nggak jelas. Biar orang tua ke Rehoboth, tapi belum tentu orang tua sudah menyerap semua kebenaran yang saya ajarkan. Saya berapa kali mengatakan, jangan paksa anakmu menikah. Ya, nggak boleh. Jadi kalau ada anak belum menikah, ya jangan paksa. Akhirnya nanti akan rusak dan menyesal. Saya sudah melihat beberapa kali orang tua yang menyesali pernikahan anaknya. Karena orang tua mendesak anaknya menikah. Ya, lebih baik jangan dulu.
Biar tunggu waktu. Seandainya tidak menikah pun harus dianggap bukan masalah besar. Ya, saya kira itu saja. Jadi tidak muluk-muluk bagi saudari ini atau saudara ini. Ya, lewati saja, menikah bukan segalanya. Tuhan yang segalanya, kerajaan yang segalanya. Langit baru, bumi baru tujuan kita. Wanita usia 27 tahun, 0812 92 56 dan seterusnya. Salam Pak Eras, terima kasih untuk karya Bapak dan keluarga yang selalu mengajak saya memindahkan hati ke langit baru, bumi baru. Saya mengikuti khotbah Bapak dari Overcast, YouTube, dan lagu-lagu karya Anda sejak tahun 2015-2016. Saya berusaha menyenangkan Tuhan dalam hidup saya, berusaha berjaga-jaga dan punya hubungan dengan Tuhan karena takut jatuh. Tapi singkat cerita, saya terintimidasi setelah berbuat dosa dan sulit untuk saya bounce back dari keadaan saya setelah berdosa. Saya semakin jauh dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam keputusan saya. Ini terjadi di November 2019, Januari 20. Ada seorang pria yang sangat ngotot mengejar saya. Awalnya saya tolak, tapi dia ngotot banget sampai akhirnya saya terima dan mulai hubungan sejak April 2020. Padahal saya nggak yakin dengan orang ini karena meski saya jauh dari Tuhan. Tapi saya ingin partner saya nantinya seorang yang cinta Tuhan dan sungguh-sungguh mau mengerjakan keselamatan. Juli 2020, Tuhan pakai buku yang saya baca untuk menegur saya. Sekarang saya mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Nurani saya menilai pacar saya belum dewasa imannya. Saya ngomongin Tuhan dengan dia juga seperti bicara Tuhan yang Saya ngomongin Tuhan dengan dia juga seperti bicara Tuhan yang berbeda. Maksudnya apa ini? Nurani saya menilai pacar saya belum dewasa imannya. Saya ngomongin Tuhan dengan dia juga seperti bicara Tuhan yang berbeda. Saya yang saat itu jauh dari Tuhan jadi frustasi dan sangat kritis sama dia. Intinya saya menghakimi dia, Pak. Anehnya orang ini sudah diperlakukan jauh dari pantas, juga masih mengejar saya, bilang akan berubah. Dia bilangnya saya yang Tuhan taruh di hati dia. Ini pria bahaya. Analisa saya, pria ini bahaya. Kalau sampai dia berkata pakai nama Tuhan itu bahaya, pria yang ngotot mengejar wanita itu juga pria yang bahaya. Pria yang terhormat, pria yang tidak mengejar. Tidak ngotot. Mendekati tapi tenang. Ya. Apalagi kalau sampai, maaf ya, saya tidak tahu, sampai hubungan badan. Itu pria tidak bisa dipercayai dan jangan menikah dengan pria itu. Kalau sampai hubungan badan. Mungkin nggak sih Pak, Tuhan taruh saya di hati dia tapi nggak taruh di hati saya. Nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin menikahkan kita dengan orang yang kita tidak cinta. Tuhan tidak paksa begitu. Sampai saat ini sudah 4 kali saya minta putus karena frustasi ini. Saya juga sedih karena gagal menampilkan Tuhan yang saya percaya dari kelakuan saya sama dia. Dibilang cinta juga menurut saya bukan. Terakhir saya minta putus akhirnya Agustus dia sampai nangis dan memang mulai berubah. Tapi saat itu saya lagi-lagi meleset dan berbuat dosa. Aduh. Anda ini keras kepala. Sudah tahu itu salah Anda lakukan. Anda nggak boleh. Usianya berapa tadi? 27 tahun masih lah. Wanita pria bisa merengek-rengek untuk bisa mendapatkan kesenangannya. Ya? Nggak boleh. Anda akan menyesal nanti. Aduh sakitnya itu Pak, hancur hati saya karena lagi memilih kesenangan saya di atas Tuhan. Tapi saya nggak mau jatuh lagi dan bangkit lebih awal kali ini. Saya takut dipanggil Tuhan dan belum selesai sama diri saya. Saya tahu hubungan ini kalau menjauhkan saya sama Tuhan, ya harus selesaikan dengan tegas. Tapi saya bingung karena sampai saya jelaskan hidup di bumi, cuma untuk berusaha dikembalikan ke rancangan semula, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan. Dia bilang mau berubah tapi pelan-pelan. Nggak bisa. Dunia kita hari ini nggak bisa dihadapi dengan pelan-pelan. Harus radikal. Iya sih Pak, pelan-pelan, tapi mulai dulu dari memberikan Tuhan waktu terbaik untuk belajar punya hubungan dengannya. Belum menikah dia berjanji berubah, tapi Anda tidak melihat perubahan yang signifikan. Kalau sudah menikah bubar. Tidak akan.
atau kecil kemungkinan dia mau berubah lagi. Karena dia mudah banget jawab, iya mau jadiin Tuhan satu-satunya. Jadi saya jadi curiga sama keseriusan itu. Oh, dia nggak serius. Yang mudah begini orang nggak bisa dipercaya. Maaf kalau saya salah, saya bukan Tuhan. Tapi apa yang ada dalam hati saya harus saya sampaikan kepada Anda. Dan ini menjadi pelajaran untuk banyak wanita yang lain. Jangan gampang. Aduh. Orang yang ngotot ngejar wanita itu orang murahan. Sampai melakukan hubungan seks. Misalnya ya, maaf saya tidak tahu seberapa dalamnya. Tapi dari kalimat ini kayaknya ke situ. Jangan. Aduh, murahan Anda ini. Anda tidak cinta lagi. Saya sudah ketemu pria model begini. Betul, jadi saya ingat. Ini pria biasanya mulutnya manis. Anda perhatikan dia. Dia tidak berprestasi hidupnya. Coba lihat, pasti hidupnya nggak berprestasi. Dan kedua, dia suka ngomongin orang. Suka memberi komentar tentang orang. Ya. Tiga, dia penakut. Orang yang tidak jantan. 3 ciri, you kalau ketemu orang kayak begini, dia orang nggak bener. Saya bilang jangan sampai saya jadi Tuhan. Jadi Tuhan dia, apalagi dia pria, harus bisa memimpin dan menyertakan Tuhan dalam pimpinan dia sebagai suami kalau udah menikah. Nah, saya nggak yakin sama jawaban dia yang bilang iya tapi perlahan ya mulai dari mengasihi saya terus mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Apa saya harus tunggu dia pelan-pelan, Pak? Tidak. Saya mikirkan jahat juga kalau dia mau bertobat, saya malah ninggalin dia. Bertobat itu apa? Dia tidak tahu apa itu bertobat. Suruh dengerin khotbah saya dulu. Lihat perubahannya. Jangan pacaran dulu. Kalau Anda tidak pacaran, dia tetap setia, dipertimbangkan. Anda tidak beri diri, tidak beri ciuman, seks ke dia, lalu dia tetap bisa setia selama 1, 2, 3 tahun, itu Anda boleh menikah. Bisa, itu pun dipertimbangkan, maaf. Kalau tidak, jangan. Tapi saya nggak bilang begitu sama dia, takutnya menyakiti. Anda takut menyakiti dia, tapi Anda menyakiti Tuhan. Bagaimana sih? Hobi kami semua berbeda, cuma dulu suka nonton dan main game, tapi saya tinggalin. Biar dia lebih bertanggung jawab sama waktu itu. Soalnya saya nggak gampang jatuh. Jadi sekalian aja nggak sama sekali daripada coba-coba terus jatuh lagi. Menurut saya cuma kalau kita sama-sama mengejar Tuhan, baru bisa hubungan ini bisa selamat. Menurut Bapak hubungan ini punya harapan nggak sih Pak? Tidak ada. Memuaskan Tuhan? Tidak sama sekali. Saya juga bingung soalnya saya nggak tertarik sama dia Pak. Waduh, agak ilfil sebenarnya karena nggak lihat karakter Tuhan dalam dia. Maaf Pak, seandainya kasar dan kepanjangan. Aduh, saya sedih nih. Anda jangan teruskan hubungan ini. Dia suruh dengar di YouTube, Anda berteman saja. Jangan pegangan tangan, jangan ciuman, apalagi hubungan seks. Jangan! Kalau dia betul-betul berubah, Anda baru pertimbangan. Kalau tidak, lupakan. Tolong ya. Demi keselamatan you, nggak nurut saya you dengan ucapan saya, you celaka. Saya bukan Tuhan, tapi dari pengalaman hidup saya, saya mesti ngomong begini. Kalau saya punya anak kandung, Anda juga anak rohani saya akan bicara persis, mungkin lebih keras dari ini. Ya, ada kemarahan di hati saya membaca ini. Ya. Oke, tidak saya sebutkan namanya karena nggak ingin disebutkan. Salam Pak Erastus, saya dan suami jemaat Rehoboth sejak di Roxy Mas, kemudian kami pindah ke CityCon, tapi sekarang saya lagi menetap di Melbourne. Selama ini saya merasakan pemberitaan firman yang Bapak bawakan sungguh mendewasakan jemaat. Awalnya saya merasakan terlalu berlebihan seperti Kristen, tapi setelah berjalannya waktu saya sungguh merasakan bahwa pengajaran Bapak itu yang murni. Saya kagum akan integritas Bapak yang sangat tinggi dan mengiring Tuhan Yesus. Itu yang saya lihat dari waktu ke waktu yang jarang dimiliki para hamba Tuhan yang besar sekalipun. Saya sangat berterima kasih dipertemukan dengan Pak Eras sebagai mentor yang menarik para jemaat untuk serius sama Tuhan. Pak Eras, kami membutuhkan pertolongan untuk dalam keluar masalah. Kami punya apartemen di Kuningan, ya. Apakah ada bantuan hukum untuk masalah ini? Oke. Nanti akan ini jemaat Rehoboth ya. Nanti dipikirkan ya. Akan ditindaklanjuti ya. Oke. Baik, saudaraku sekalian, kita sekarang sampai di
pertanyaan berikut. Untuk yang dari Melbourne ini akan tidak lanjuti karena ini jemaat Rehoboth. Rasanya saya kenal nama ini, ya. Tidak saya sebut. 0852 85320 dan seterusnya. Usia 29 tahun. Salam Om Eras, nama saya ini. Usia 20 tahun, seorang anggota TNI, pangkat sersan, istri 1, anak 1, mohon bantuan doanya untuk menjalankan kedinasan saya dengan semangat dan benar, serta istri saya terus menjadi penolong untuk saya dan anak kami boleh bertumbuh dewasa dalam Kristus. Amin. Maju terus, ya Bapak. Saya sebutkan namanya saja karena bukan hal yang rahasia. Pak Norris. Selamat berjuang untuk negara dan bangsa dan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati Pak Norris. Kami mengasihi Anda, kami mendukung dalam doa. Kami betul dukung dalam doa. 0858696791 dan seterusnya. 37 tahun. Ini pria atau wanita, nanti dulu. Salam Pak Erastus, bagaimana sikap hati saya terhadap wabah corona ini? Di Rehoboth kita diajarkan kalau kita harus sempurna seperti Bapak. Kita juga tahu kalau di surga tidak ada yang najis. Pak Eras juga pernah mengajarkan kalau saya tidak salah ingat, hal masuk surga itu seperti sekolah. Ada nilai minimum kelulusan. Pertanyaan saya, kenapa Pak Eras bilang kalau kita takut mati berarti tidak percaya Tuhan? Saya takut mati dan pernah kena panic attack. Saya merubah kodrat dosa setengah mati. Dengan banyaknya dosa yang saya miliki, sekarang saya yakin saya tidak akan didapati Tuhan berkenan kalau tiba-tiba mati. Jadi bukankah wajar kalau saya merasa takut? Anda takut itu wajar kalau Anda hidup belum bersih. Ya. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, percaya itu bukan hanya meyakini Allah ada, bukan hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu berarti mengikuti jejaknya. Hidup seperti yang Yesus jalani. Jadi kalau Anda mengatakan percaya tapi tidak menjalani hidup seperti yang Yesus jalani, Anda belum percaya. Tidak heran takut mati. Ya kan? Sekarang bertobat. Apa sih sulitnya? Ya? Apa sih sulitnya, bro? Atau ses? Ya, kita bisa mati setiap saat, ses. Aduh, ayo deh. Nggak ada ruginya hidup suci itu. Nggak sulit kalau kita mau berjuang dari waktu ke waktu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Saya suka banget sama IG Live Bapak. Mungkinkah ada jadwal rutinnya lagi? Apa kalau saya masih ada pertanyaan bisa bertanya lagi di sini? Bisa, ya. Anda tanya lagi di sini, ya. Saya akan menunggu pertanyaan Anda, ya. Saya senang kok dengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya pasti akan menjawab, ya. Pasti akan menjawab. Dan dengan senang hati saya akan menjawab. Dan pasti dengan hati yang sukacita. Oke. Saya senang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Sampai jumpa di episode berikut. Tuhan memberkati.